Buat kalian lur, jangan sembarang milih kos-kosan walau tertarik dengan harga murah. Kalau nggak mau kejadian kayak si cewek ini. Jadi ceritanya Tia dan ayahnya bernama Yusuf ditimpa musibah kematian. Tiba-tiba satu pelayat membaca mantra mengakibatkan si mayat joget-joget. Untung hanya mimpi. Tia lanjut mandi namun dia nggak bisa tenang karena mendapatkan bisikan terus-menerus. Sedangkan di ruang tamu, ayahnya Yusuf histeris sendiri sampai-sampai kerasukan bisikan yang menyuruh mencari kakaknya terus didengar. Dan film pun dimulai. Tia sedang menyusun strategi dalam misi pencarian kakaknya yang bernama Putri. Diceritakan Tia menitipkan Yusuf ke rumah sakit, sementara ia naik bus kota kemudian lanjut minta bantuan Kang Ojek untuk mengantarkan ke rumah yang sama persis dengan foto di tangannya. Karena sebentar lagi gelap, akhirnya Tia diantar ke kosan yang direferensikan sama Kang Ojek tadi. Tia dipersilahkan masuk dan disambut oleh ibu kos yang bernama Rosa. Tia diajak mereview ruang makan dan tentu saja kamar kosnya aneh sekali karena dengan fasilitas lengkap ini tarifnya hanya 200.000 per bulan. Datanglah Jeffrey yang merupakan suaminya Rosa. Janu mengantar Tia membawa barang-barangnya. Bibi tua yang selesai menyiapkan kamar Tia memberitahu bahwa tiap tahun Bu Rosa dan keluarga besarnya selalu mengadakan pertemuan akbar di kosan ini, sehingga semua penghuni kos diharapkan pergi sementara waktu. Dan hari itu akan jatuh sekitar 2 minggu lagi lur. Malam hari ketika Tia merapikan baju, tiba-tiba pintu kamarnya membuka sendiri otomatis. Dan dia melihat pintu yang paling beda tadi. Di luar, Nathan memperingatkan Jano karena masih menerima penghuni kos wanita. Seketika pembicaraan mereka berhenti karena Nina datang. Pagi harinya Tia dikabari pihak kampus jika pencarian Putri dihentikan karena hasilnya nihil. Di adegan lain, Rosa menaruh kelinci di sebuah ruangan untuk memberikan makan sebuah sosok menyeramkan. Dengan surat-surat dari kampus, Tia kembali menyusun strategi. Tiba-tiba Tia sudah ada di alam lain yang melihat bapaknya sedang memohon-mohon, kemudian ditarik. Tia pun mengejar hingga bertemu Jano. Di sini banyak darah, beruntungnya ada Nina. Tia diantar ke kamarnya dan ia menceritakan jika selama 2 tahun selalu bermimpi tentang Putri, namun semenjak kos di sini malah ganti memimpikan ayahnya. Rosa pun merasa kenal dengan Tia dan dia merasa gelisah sekali. Mereka harus menghadapi Nathan yang menghalangi Jano melakukan perintah. Nathan itu anak kesayangan Kanjeng Iblis. Tia menemukan surat perintah di pintu. Dia keluar ngetuk kamar Nina tapi tidak ada jawaban. Ternyata Nina sedang menyetir menuju kampus untuk menemui dosennya. Diketahui simbol yang ada di dalam foto ayahnya Nina adalah simbol pengabdian kepada Kanjeng Iblis. Bisa jadi penelitian Nina benar karena berkaitan dengan mahasiswa yang hilang dan diduga menjadi korban Kanjeng Iblis. Rekaman mantra pun diberikan oleh si dosen. Di sisi lain, Jano harus dihukum oleh Jeffrey karena melanggar perintah. Nina pun menelpon Tia, namun malah dijawab oleh bacaan mantra Kanjeng Iblis tadi. Sementara Tia membereskan barang-barangnya, kemudian dia keluar dari kosan itu. Saat hendak keluar, dia malah melihat Rosa memperkerjakan ibu hamil sebagai ART. Saat mau pergi, Rosa sudah ada di depannya. Tia pun gak bisa berkata-kata sehingga Tia kembali masuk. Dia mengetuk kamar Nina dan sampai sekarang tidak ada jawaban. Ternyata ibu hamil tadi ditumbangkan oleh Jeffrey, sementara bayinya diberikan sebagai makanan untuk sosok peliharaannya. Nathan pun mengetuk jendela menyuruh Tia mengikutinya. To the point, ia menyuruh dia pergi dan diceritakan Putri juga mengalami hal yang sama dengan Tia, yaitu diantar ke kosan ini oleh tukang ojek dan Putri sudah meninggal karena dijadikan tumbal. Hal yang sama akan menimpa Nina dan Tia. Nathan sudah gagal menyelamatkan Putri, maka dia tidak boleh gagal menyelamatkan mereka.
lagi-lagi saat sudah berada di bis. Saat hendak pulang, ada surat perintah di tiket busnya Tia. Pagi hari Janu menggiring semua penghuni kos pergi, sementara Tia malah masuk. Ia mendobrak kamar Nina, ternyata kosong, dan dia pun menggeledah lemarinya. Dia teringat dengan petunjuk di mimpinya, sehingga menggeret lemari dan menemukan petunjuk di belakangnya. Nathan yang menyiapkan ritual malah diserang oleh Rosalur. Ternyata Nina sudah terbujur bersiap menjadi tumbal mereka. Ritual dimulai, Asa pun keluar membentuk iblis. Tia kemudian masuk ke ruangan, sosok menyeramkan dan dipenuhi mainan anak-anak. Ternyata yang diberi makan kelinci dan bayi tadi adalah anak iblisnya Rosa dan Jeffrey. Rosa datang dan cerita jika keluarga Tia menderita karena kemunafikan ayahnya, dan datanglah Jeffrey yang melerai. Ia memilih menjadikan Tia sebagai tumbal kedua untuk Kanjeng Iblis. Tia dan Nathan pun digantung berhadapan. Mereka pun ditinggal sendirian di ruang itu. Nathan pun membangunkan Tia, dan dia diberitahu bahwa Nathan adalah anak dari Rosa dan Yusuf. Itu artinya mereka bersaudara, dan Yusuf adalah bagian dari Rosa. Pembantu tua tadi meminta satu hal kepada Janu agar membebaskan Nathan. Dengan cepat Janu langsung mendatangi Nathan dan Tia. Namun Janu malah membunuh Nathan. Akhirnya datanglah para anggota sekte sesat yang disambut oleh Jeffrey. Datang juga tukang ojek yang mengantar Tia ke kosan kemarin. Flashback lagi ketika Yusuf dan Rosa bersatu membentuk sekte pemuja Kanjeng Iblis. Namun Rosa terlalu serakah karena terus menumbalkan banyak perempuan. Karena mereka sudah berbeda jalur, Yusuf pun meninggalkan Rosa. Yusuf ingin menjadi manusia normal dengan istri barunya. Namun itu percuma karena kutukan tidak akan hilang. Tia adalah anak yang paling disayang sehingga bisa menjadi pembaru bagi sekte pemuja Kanjeng Iblis. Tiba-tiba bayangan Yusuf ada di depan Tia dan memberi pesan untuk jangan lakukan itu semua. Adegan pun lanjut ke Nina yang sekarang digiring ke tengah parkiran tempat penumbalan. Semuanya membaca mantra hingga datanglah sang Kanjeng Iblis. Ritual tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan terjadi pengkhianatan oleh si bibi tua yang malah menumbalkan Tia. Rosa dan Jeffrey pun yang akhirnya malah tumbang diserang oleh Kanjeng Iblis. Mulai saat ini Tia resmi menjadi pembaru bagi sekte mereka. 1 tahun kemudian seorang mahasiswa baru bernama Irin melihat kosan. Saat ini juga Tia adalah ibu kosannya. Dan film pun berakhir.